Halo Sobat RMIK, kembali lagi di podcast Hima Resistan. Kali ini kita akan ngobrol terkait berbagai jalur karir di bidang rekam medis. Topik kali ini cukup menarik, terutama buat teman-teman mahasiswa yang sedang menata jalannya yang akan menempuh kehidupan di dunia kerja. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Vivi Nur Febriana dari Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Bakti Setia Indonesia. Untuk menggali lebih dalam, kita kali ini kedatangan narasumber yang cukup keren, dan narasumber kali ini sudah banyak berpengalaman di bidangnya, yaitu dengan Mbak Yeni Rofiani, AMD RMIK. Baiklah, langsung saja kepada Mbak Yeni, saya persilahkan. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Yeni, Iya. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bergabung sama teman-teman di sini semua untuk sharing di sini ya. Ya, Oke, alhamdulillah. alhamdulillah. Boleh disapa dulu teman-teman online kita, Mbak? Halo teman-teman, salam kenal. Saya Yeni Rofiani, AMD RMIK SKM. Oke, hari ini saya akan sharing sama teman-teman nanti terkait berbagai jalur rekam medis untuk teman-teman ke depannya ya. Semoga nanti bisa membantu teman-teman semua. Oke, terima kasih untuk sedikit sambutannya buat teman-teman online kita ya, Mbak. Langsung saja, hari ini kita akan membahas terkait berbagai jalur karir di bidang rekam medis. Yang pertama, sebelum saya sendiri tanya-tanya lebih lanjut, kita mau tahu nih, Mbak, apa sih alasan Mbak Yeni ini memilih bidang rekam medis? Apa sih yang menarik dari rekam medis itu sendiri? Yang paling menarik dari rekam medis adalah rekam medis itu sumber data di sarana pelayanan kesehatan. Kita tuh data utama, kita yang punya semua. Kita itu ada dari depan sampai belakang, dari pendaftaran sampai dengan akhir pelaporan. Itu punya kita semua. Hebatnya kita rekam medis adalah itu semua kita yang punya, kita yang mengelola, kita yang mengumpulkan, kita yang nantinya menjadi sumber data untuk pengambilan keputusan manajemen. Itulah kita itu paling utama lah gitu. Kalau nggak ada data kita tuh apalah, ibaratnya kamu tidak mengerjakan suatu hal jika tidak ada bukti. Buktinya apa? Buktinya adalah berkas rekam medis pasien. Kalau nggak ada data di rekam medis, kamu tidak ada bukti, kamu dianggap tidak melakukan suatu pekerjaan. Gitu. Saya sering menemukan kata-kata kalau rekam medis itu jantungnya rumah sakit. Itu benar nggak sih, Mbak? Betul, ya kalau nggak ada data rumah sakit, apa yang mau digunakan? Untuk asuhan pasien, untuk pengambilan keputusan, untuk pelaporan, nanti untuk finansial pembayaran asuransi pasien, mau apa kalau nggak ada kita rekam medis kan? Kita sebagai PMIK tentunya penting di Fasiankes ya, Mbak? Betul. Perannya sangat penting. Ya. Kemudian selanjutnya mungkin bisa diceritakan, Mbak, terkait perjalanan karir yang telah dilalui setelah lulus dari Poltekkes ini. Oke. Saya lulus tahun 2014 dari Poltekkes BSI ini. Kemudian dulu saya nggak langsung kerja, Dek. Saya adalah mahasiswa yang waktu itu biasa aja. Tapi dengan berjalannya waktu, saya berproses, saya bisa hadir di sini bersama teman-teman untuk berbagi pengalaman saya selama dari lulus sampai dengan sekarang. Seperti itu. Dulu saya lulus, saya ingat bulan September, saya baru resmi bekerja di sebuah rumah sakit itu bulan Oktober. Seperti itu. Jadi ada jeda sekitar 1 bulan. Di situ saya nggak diem. Di situ saya pernah membantu di instansi pendidikan lain. Saya sebagai membantu untuk menguji, kalau dulu tuh masih ada ujian akhir program sebelum lulus, tuh ada, saya di situ bantu nguji mahasiswa yang mau lulus. Kemudian saya sempat juga bekerja sama independen dengan dosen, dulu juga pernah menjadi kepala prodi di Poltekkes tercinta ini, Poltekkes BSI. Dulu saya sempat independen bekerja dengan beliau karena beliau itu super sekali sibuk mengajar di berbagai tempat. Itu saya biasanya bantu beliau. Kalau ada tugas mahasiswa, saya bantu koreksi seperti itu. Kurang lebih 1 bulan saya menjalani profesi itu. Alhamdulillah 1 bulan kemudian saya langsung kerja. Saya kerja di Rumah Sakit Condong Catur Yogyakarta. Saya mengawali karir
bukan dari seorang yang langsung tiba-tiba langsung kamu langsung jadi orang langsung kontrak, langsung pegawai tetap, tidak. Dulu saya hanyalah seorang part-timer yang bekerjanya tidak setiap hari. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring proses berjalan, kita bisa membuktikan kualitas diri. Gitu. Oh, kamu layak nggak sih seperti itu? Bahkan dulu saya ada rivalnya, 2 orang kami menjadi part-timer, itu diambil hanya 1. Itu saya dibuktikan, saya mau buktikan diri, tiba-tiba ada senior yang tanya, "Dek, bantu cari kode ini, bisa nggak?" Oh ya. Ternyata itu adalah ujian mendadak. Gitu. Akhirnya saya jadi karyawan kontrak, kemudian karena dulu saya masuknya swasta ya, Rumah Sakit Condong Catur. Akhirnya saya di situ jadi karyawan kontrak, kemudian kontrak sama 2 tahun. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu saya juga karena mungkin membuktikan kualitas diri ya, akhirnya saya bisa menjadi seorang kepala unit rekamedis di sana. Kurang lebih sekitar 3-4 tahun saya di sana. Kemudian selama menjadi bekerja di rumah sakit, saya juga sambil di sini juga saya membantu kampus tercinta, saya mengembangkan ilmu saya berbagi ilmu saya dengan adik-adik tingkat saya. Di sini saya menjadi dosen praktikum, begitu saya sharing dengan teman-teman. Karena apa? Karena praktikum itu ilmunya yang dipraktekkan adalah kita dapat dari tempat kerja. Jadi saya membawa banyak sekali kasus-kasus yang saya temukan di tempat kerja untuk saya share di ruang kelas bersama teman-teman saat praktikum, seperti itu. Itu bertahan dari tahun 2015 sampai dengan kemarin tahun 2021. Itu juga bersamaan dengan keluarnya saya dari Rumah Sakit Condong Catur. Saya berhenti dari Rumah Sakit Condong Catur, alhamdulillah saya lolos sebagai aparatur sipil negara. Saya pindah rumah sakit, saya berdinas di Magelang, RSUD Merah Putih Magelang. Kemudian saya sempat skip, kemarin tidak mengajar. Alhamdulillah saya punya kesempatan lagi, sampai dihubungi teman-teman dosen, ayo mbak ngajar lagi ya. Saya kesini ketemu teman-teman lagi, sharing ilmu lagi sama teman-teman lagi yang nanti semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Seperti itu. Gitu. Luar biasa sekali ya Mbak perjalanannya setelah lulus dari yang masih part-time, dari habis itu bisa diangkat menjadi kontrak dan sekarang bisa menjadi seorang PNS yang luar biasa sekali. Sebelumnya Mbak Yeni ini lulusan dari Poltekkes BSI ya Mbak? Iya, Angkatan berapa Mbak? Saya lulus tahun 2014. 2014. Ya. Dan saat ini beliau juga menjadi dosen praktisi di Poltekkes BSI pada jurusan rekamedis. Kalau boleh tahu di sini ngajar apa Mbak? Saya praktikum coding. Oh, praktikum coding. Oke. Untuk selanjutnya, jalur karir apa saja sih Mbak yang tersedia untuk lulusan rekamedis saat ini? Oke, kalau lulusan rekamedis yang paling awam orang-orang tahu, teman-teman mahasiswa tahu, itu pasti bekerjanya di fasilitas pelayanan kesehatan dari tingkat primer sampai tingkat lanjut, baik di klinik, puskesmas maupun rumah sakit. Kalau jenjangnya sudah rumah sakit, nanti sudah ranahnya bisa kamu masuk di bagian pendaftaran, kemudian pengelolaan, atau bagian penjaminan, atau bagian klaim untuk klaim BPJS-nya. Selain itu nanti juga teman-teman bisa juga jadi tenaga pendidik juga, seperti itu. Karena praktisi itu menurut saya ilmunya justru lebih banyak yang harus disampaikan ke mahasiswa itu dari praktisinya. Karena kan gimana sih kejadian permasalahan di lapangan itu yang harus kita sharing ke teman-teman yang sedang kuliah gitu. Jadi tidak hanya secara teoritis, justru malah lebih banyak enaknya dari praktisi-praktisi seperti itu, dari praktikum. Jadi bisa juga menjadi tenaga pendidik, bisa juga menjadi peneliti, karena sekarang kan rekamedis itu kan sudah Permenkes yang terbaru, kita harus elektronik ya. Mau nggak mau elektronik, otomatis kita bisa menjadi seorang peneliti juga. Tidak hanya melulu ke fasilitas pelayanan kesehatan, kita bisa masuk ke perusahaan yang dia bergerak di bidang pembangunan sistem informasi. Jadi kan semua rekamedis akan elektronik, kita bisa bergabung di situ. Nanti kita sebagai tim uji coba. Nanti kita akan diminta uji coba untuk
ini loh sistem yang sudah dibuat perusahaan, apakah ada kurangnya, kita evaluasi di situ, perlu tambahannya apa, apakah ada errornya, adakah masukan apa, kita biasanya jadi tim uji coba seperti itu bisa dilakukan masuk perusahaan atau juga freelancer seperti itu, banyak seperti itu juga. Kemudian bisa juga kita jadi di dunia yang serba digital ya, kita bisa juga jadi seorang konten kreator, karena belum banyak konten kreator yang bergeraknya di bidang rekam medis saya rasa ya. Karena kan sekarang belajar tidak terpaku pada textbook, bisa juga dari sosial media. Nah itu menjadi peluang buat teman-teman rekam medis, itu juga bisa menjadi salah satu profesi yang menyenangkan menurut saya ya. Selain itu teman-teman, kita rekam medis ini termasuk tenaga kesehatan, nanti ketika lulus kita ngurus STR, kemudian saat praktek kerja kita bisa punya 2 surat izin kerja SIK, bisa 2 tempat. Kalau teman-teman mampu laksana, silahkan teman-teman bisa bekerja di 2 sarana pelayanan kesehatan, bisa 2 tempat ya, itu izinnya resmi teman-teman. Seperti saya ada rekan itu sudah bekerja di rumah sakit umum pusat gitu, jadi kalau weekend kan libur gitu ya, jadi dia itu bekerjanya di rumah sakit swasta juga sebagai seorang coder. Ke rumah sakit swasta ya cuman seminggu 2 kali mengcoding berkas untuk klaim ya, cuma pas weekend atau pas libur atau pas sore hari gitu, itu legal gitu. Kalian teman-teman kalau kalian mampu laksana, silahkan bisa dapat 2 tempat untuk bekerja seperti itu. Jadi nggak cuma terpaku di 1 tempat, bisa juga di 2 tempat. Selain itu mau wirausaha itu juga pasti bisa juga seperti itu. Berarti banyak sekali nih ya Mbak, jalur karir yang bisa kita pilih sebagai perekam medis. Nggak cukup kita kerja di puskesmas atau rumah sakit, ternyata kita juga bisa jadi konten kreator. Betul. Terus kita peneliti. bisa, iya banyak sekali ya ternyata ya. Betul. Oke. Menurut Mbak Yeni sendiri, Ya. menurut pengalaman Mbak Yeni nih, bidang atau sektor apa yang saat ini paling membutuhkan tenaga rekam medis? Kalau saya sebut sih ada 2, Apa aja tuh Mbak? rumah sakit sama instansi pendidikan, institusi pendidikan gitu. Karena memang lulusannya juga dibutuhkannya banyak, otomatis tenaga pendidik juga diperlukannya banyak. Rumah sakit seiring berjalannya waktu juga perkembangan zaman itu juga kita perlu banyak tenaga di rumah sakit, di fasilitas kesehatan tingkat lanjut lah seperti itu gitu. Oke. Selanjutnya nih Mbak, Ya. apa perbedaan signifikan antara teori yang dipelajari di kampus dan praktek di dunia kerja di lapangannya langsung? Oke. Dari pengalaman Mbak Yeni sendiri yang udah Mbak Yeni rasakan, apa perbedaan yang signifikan? Kalau perbedaan sih sebenarnya tidak banyak ya selama saya kuliah di Poltekkes BSI dengan ketika saya bekerja. Cuman memang seiring berjalannya waktu kita harus terus mengikuti perkembangan zaman. Rekam medis saja yang dulu kita belajarnya kertas sekarang sudah elektronik. Otomatis mau nggak mau kita harus jangan gaptek lah gitu loh, belajar sistem gitu, kita harus mempelajari hal-hal lain juga. Kalau dari secara garis besar kayaknya nggak banyak yang berbeda, cuman kalau memang dulu belajarnya kita pakai kertas, sekarang saat bekerja kita pakainya elektronik gitu. Karena sekarang udah regulasinya berganti ya Mbak, dari sistem manual ke sistem digital gitu ya. Oke. Terus menurut Mbak Yeni sendiri nih, skill apa yang penting untuk dikuasai di dunia kerja rekam medis? Oke. Skillnya ya yang pertama jangan gaptek, yang kedua adalah adaptasi. Oke. Setiap tempat kerja, saya kan sudah 2 kali pindah tempat kerja ya, kita terus tentu akan beradaptasi dengan suatu sistem yang baru. Setiap rumah sakit punya sistem informasi sendiri, di mana kita harus mampu mengikuti adaptasi di tempat baru, sistem baru, ganti penggunaan sistem baru kita ganti. Oke, tapi secara garis besar memang tidak banyak perubahan ya, cuman kalau secara umum juga kita harus terus mengikuti perkembangan zaman kayak tadi, jangan gaptek, karena ya mau nggak mau kan regulasi pemerintah kita harus ikuti juga, seperti itu sih. Oke. Seberapa penting sertifikat tambahan seperti pelatihan atau gelar lanjutan untuk memperluas peluang karir, Mbak? Oke, saya rasa kalau untuk sertifikat pelatihan nggak harus yang rekam medis, semua yang kalian bisa dapatkan ketika kalian masih kuliah gini ikutilah gitu. Poin plus
kalian ikut seminar public speaking, kalian ikut lomba public speaking, dapat juara, itu sudah poin plus. Ketika nanti kalian bekerja di rekam medis, kalian harus ahli ngomong juga, seperti itu. Kemudian yang resmi, misalnya kalian ikut lomba coding, itu sudah nilai plus, kalian ikut, kemudian apalagi kalian juara, itu sudah jadi nilai plus ketika nanti kalian bekerja. Lampirkanlah kalian punya sertifikat apapun, ikutilah semua kesempatan yang kalian bisa dapatkan. Itu ya, tidak menutup kemungkinan semua ilmu yang tidak lurus rekam medis, kayak tadi public speaking misalnya ya saya sampaikan, kemudian pelatihan IT misalnya seperti itu akan berguna, nanti akan jadi nilai plus gitu loh. Kemudian kalau untuk pendidikan tingkat lanjut saya rasa itu juga penting. Saya sampaikan tadi kan kita yang paling membutuhkan itu adalah institusi pendidikan sama fasilitas kesehatan tingkat lanjut ya. Ya, jadi mungkin teman-teman bisa nanti kalau ada kesempatan bisa lanjut pendidikan juga, nanti bisa digunakan untuk mencari karir di bidang yang lain juga kan. Bekerja itu kan ada juga yang orangnya bosenan ya, siapa tahu kalian bosen kerja di rumah sakit atau puskesmas, kan mau pindah, aku mau jadi pengajar misalnya, aku mau jadi peneliti misalnya, seperti itu gelar lanjutan juga diperlukan, seperti itu. Berarti untuk pelatihan seperti pelatihan, terus pendidikan lanjutan itu juga sangat berpengaruh buat karir kita ya Mbak? Iya, ada nilai plus juga. Nanti ketika kalian mendaftar kerja, kita lihat, oh kamu pernah ikut pelatihan ini ya, pelatihan ini. Itu pasti juga jadi nilai pertimbangan untuk memilih kalian sebagai karyawan baru, seperti itu. Tantangan terbesar apa yang pernah Mbak Yeni hadapi dalam bekerja di bidang rekam medis selama ini? Oke, tantangan ketika bekerja di tempat baru tentu tantangannya adalah beradaptasi dengan lingkungan baru, sistem kerja baru, sistem informasi baru, kemudian menjalin komunitas baru di tempat baru. Nah, itu yang menurut saya tantangannya. Ya, setiap tempat di mana kita akan bekerja itu adalah tantangannya. Kita bekerja di tempat baru, kita sebagai orang baru, kita harus bisa beradaptasi dengan cepat dan baik. Seperti itu. Berarti di satu tempat ke tempat yang lain itu tentu jelas berbeda ya Mbak? Betul. Kalau dari segi ilmu rekam medis masih sama, karena kan ilmunya pakem, ilmu rekam medis satu. Cuman ketika kalian nanti di dunia kerja, terjun di dunia kerja, tentu kalian harus beradaptasi di lingkungan kerja baru, sistem kerja baru. Seperti itu. Kita kan udah melewati masa dari rekam medis manual ke sekarang ini ke rekam medis elektronik ya Mbak ya? Betul. Bagaimana pandangan Mbak Yeni sendiri terkait masa depan profesi rekam medis dalam 5-10 tahun ke depan? Oke, untuk masa depan profesi rekam medis akan tetap settle ya, menurut saya akan selalu dibutuhkan. Karena apa? Kita di situ, kita negara Indonesia sekarang masih pakainya sistem jaminan kesehatan nasional JKN BPJS ya. Kita masih pakai itu, di mana nanti untuk penjaminan kemudian klaim ke BPJS-nya masih memerlukan kita sebagai seorang coder. Itu ilmunya kita yang punya legalitas untuk melakukannya, untuk klaim asuransinya kita adalah tenaga codernya, tidak bisa digantikan dengan tenaga kesehatan yang lain. Jadi menurut saya tenaga rekam medis akan selalu dibutuhkan, begitu walaupun sudah beralih dari kertas ke elektronik, seperti itu. Karena regulasi dari perpindahan dari manual ke elektronik ini berpengaruh nggak sih Mbak terkait job desk di rekam medis, ada yang semakin berkurang atau bagaimana Mbak di dunia kerja saat ini? Kalau berkurang saya rasa masih sama ya, kebutuhan dengan jumlah output mahasiswa kayaknya masih sama, masih balance. Walaupun ada perubahan dari manual ke elektronik, tetap ini ya. Dulu kan kalau kita kenal namanya assembling, menyusun berkas rekam medis secara manual. Itu nanti di akreditasi kita masih butuh assembling walaupun kita melakukannya secara elektronik, seperti itu. Di sistem sudah ada berkas resume medis, sudah ada ringkasan keluar, sudah ada hasil laborat, sudah ada CPPT. Itu kita susun secara elektronik, tetap tugas kita sebagai seorang PMIK gitu. Jadi kalau dirasa berkurang, kayaknya masih mencukupi, masih sama aja kayak gitu. Berarti adanya regulasi yang baru, perpindahan dari manual ke elektronik sendiri itu enggak menggeser peran kita sebagai rekam medis menjadi hilang gitu ya Mbak ya? Enggak, kita enggak akan hilang. Kita masih sebagai coder, tenang. Kita masih sebagai jantungnya rumah sakit gitu ya. Oke. Selanjutnya Mbak,
Tips apa yang bisa Mbak Yeni bagikan untuk teman-teman mahasiswa yang sedang mempersiapkan karir tentunya di bidang rekam medis? Dan hal apa yang bisa dipersiapkan mulai sejak saat ini, mulai saat teman-teman semuanya duduk di bangku kuliah ini? Oke. Yang selalu saya sampaikan ke mahasiswa entah di dalam kelas maupun di luar kelas, saya selalu bilang, jika ada kesempatan mengikuti kegiatan-kegiatan, ikutilah. Kegiatan itu pasti nanti ada dampak positifnya bagi karir kalian ke depannya. Misalnya, kalian ikut organisasi rekam medis baik di kampus maupun antar kampus, itu sudah menjalin jejaring yang nantinya akan mempermudah teman-teman semua ketika nanti nyari kerja. Oke, banyak teman, banyak rezeki. Istilahnya seperti itu. Banyak informasi lowongan kerja yang kita dapat gitu. Karena selama saya ketahui ya, tidak semua rekrutmen itu akan direkrut secara resmi diumumkan gamblang. Itu bisa juga ketika kamu ditanya, Mbak ini punya temen nggak nih? Yuk kita butuh satu rekam medis nih. Ini urgensinya tinggi, harus segera masuk. Oh ya, saya kenal Dik Vivi. Ya saya kontak ya, biar dia masuk sini. Nah itu juga sebuah poin plus ketika teman-teman mau mengikuti kegiatan-kegiatan ketika masih kuliah seperti ini ya. Kemudian yang kedua, ketika ada kesempatan untuk mengikuti lomba-lomba baik itu di ranah kampus atau di luar kampus, silahkan ikuti. Nanti tentulah ketika nanti teman-teman rekrutmen, kalau punya pengalaman walaupun tidak bersertifikat, ada ketika sesi wawancara teman-teman akan ditanya, teman-teman bisa bercerita, oh saya pernah mengikuti ini, saya pernah mengikuti kegiatan ini, lomba ini, itu sudah poin plus seperti itu. Kemudian yang ketiga, jangan terpaku untuk mengikuti kegiatan yang hanya rekam medis saja, seperti itu ya. Belajar public speaking, kemudian sekarang kan anak-anak, saya teman-teman menyebutnya Gen Z ya. Gen Z itu kan seneng banget main gadget ya. Itu juga bisa poin plus ketika teman-teman nanti belajar sosial media lebih jauh, bisa bikin konten-konten, itu bisa bikin nilai plus juga teman-teman. Oh, saya punya pengalaman, saya bikin konten, bisa lihat sosial media saya di TikTok misalnya Bu, ketika diwawancara HRD gitu ya, bisa lihat saya punya pengalaman banyak gitu. Di situ yang dinilai bukan kamu tuh banyak posting video, enggak, kamu bisa lihat, oh dia ketika menghadap sebuah kamera dia public speakingnya bagus ya, ini cocok, ini saya rekrut, saya taruh depan gitu sebagai garda depan rumah sakit saya, pasti nanti pasiennya seneng. Nah itu juga sudah poin plus, karena ada beberapa perusahaan yang dia itu menggali sampai sejauh itu. Di situ ketika kalian melamar pekerjaan, isi formulir secara online misalnya, sebutkan silahkan isi sosial media kalian, Instagram, TikTok. Di situ nanti HRD bisa cek, oh dia ini aktif ya, aktifnya itu bagus, positif, sering kegiatan, oh dia itu sering lomba, sering ini. Nah seperti itu juga. Begitu, jadi tidak hanya melulu ilmunya rekam medis, ternyata oh dia ngomongnya bagus, oh dia penampilannya bagus gitu, ini cocok kalau saya rekrut, seperti itu. Jadi selama teman-teman masih kuliah begini ya, selagi ada kesempatan mengikuti kegiatan, entah itu kegiatan di lingkup kampus atau di luar kampus yang itu masih positif, ikutilah gitu. Tidak akan ada yang tidak berguna bagi kalian di karir nanti ke depannya, seperti itu. Berarti penting sekali ya Bu, kita mengembangkan diri, membangun relasi sejak dini. Betul. Karena nanti berpengaruh tentunya ke karir kita ke depannya. Buat kita cari jejaring kerja ya Bu ya. Betul. Mungkin ada sedikit pesan atau motivasi yang bisa Mbak Yeni sampaikan untuk teman-teman mahasiswa yang masih ragu terkait jalur karir mereka di bidang rekam medis ini. Oke. Buat teman-teman semua yang masih galau nih, aduh aku mau jurusan apa ya, aku mau masuk kuliah di mana, jurusan apa. Teman-teman kalau kalian seneng masuk ke sarana pelayanan kesehatan, seneng dengan bekerja di rumah sakit, puskesmas atau lain sebagainya, kalian bisa ngambil rekam medis. Rekam medis kalau bagi saya tenaga kesehatan yang nggak medis-medis amat, karena banyak ya, mohon maaf itu anak-anaknya teman-teman saya sudah senior gitu, kalau pada tanya gitu, dulu kuliahnya di mana Mbak Yeni gitu, tanya
kenapa kok rekam medis gitu, misalnya ibunya guru gitu ya, anaknya nggak mau jadi guru gitu, tanya, oh saya ngambilnya rekam medis, susah nggak rekam medis? Oh enggak, tapi anak saya takut darah, takut nyuntik. Oh ini kita nggak nyuntik pasien gitu. Jadi solusi bagi teman-teman semua yang pengen kerja di sarana pelayanan kesehatan masyarakat tapi tidak mau yang bersinggungan dengan pasien sekali seperti itu, rekam medis menjadi salah satu solusi. Dan untungnya kita Indonesia masih menggunakan mewajibkan sistem pembayaran dengan BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Jadi kita sebagai tenaga inti kodifikasi penyakit yang nanti akan masuk ke tim penjaminan, ke bagian klaim untuk nanti reimbursement ke bagian BPJS, karena kan sekarang mewajibkan masyarakat punya BPJS ya, tentu sekali. Nanti untuk klaimnya lewat rekam medis gitu. Berarti yang memegang peranan terkait kodifikasi, terkait klaim BPJS itu juga masih sangat dipegang oleh rekam medis sendiri ya, Mbak? Betul. Jadi kayak ada rasa tersendiri ketika nanti dokter subspesialis tuh konsul ke kita, ini pasiennya sakitnya ini, bisa nggak ya ini nanti ke klaim BPJS gitu. Wah, kita yang sebagai cuma ibaratnya bukan tenaga nakes asli, nggak yang perawat, bidan gitu kan, dokter subspesialis menghubungi kita, konfirmasi bagian klaim penjaminan, bisa nggak ya gitu. Tuh rasanya kan kita benar-benar ada, benar-benar dibutuhkan gitu. Jadi teman-teman, kita nggak perlu takut walaupun sudah berganti ke sistem elektronik, tapi peran rekam medis sangat masih dibutuhkan. Betul. Mungkin dari Mbak Yeni sendiri, sebelum podcast ini selesai, sebelum ditutup podcastnya, ada sepatah dua patah kata pesan yang ingin disampaikan untuk podcast ini, untuk teman-teman mahasiswa online kita, bisa disampaikan? Ya, sekali lagi saya ulangi, teman-teman selagi masih menempuh pendidikan, kegiatan apapun, lomba apapun, kesempatan apapun yang itu adalah hal yang positif, silahkan diikuti, dikembangkan. Untuk teman-teman yang mau milih jurusan, galau jurusan apa, ambillah rekam medis gitu loh. Nggak susah kok, nggak yang ketemu pasien nyuntik-nyuntik, enggak kok gitu. Jangan lupa nanti kalau cari kampus, pilihnya Poltekkes BSI ya. Iya dong, tentunya Poltekkes BSI dong. Masih ada yang ingin disampaikan lagi, Mbak? Cukup, kayaknya itu aja. Jadi teman-teman, seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Yeni tadi, peluang kerja di bidang rekam medis tidak sebatas di rumah sakit maupun puskesmas, banyak sekali jalur kerja yang bisa kita ambil. Selama kita mau belajar dan terbuka dengan hal baru, banyak jalan yang bisa kita jalani untuk jurusan rekam medis itu sendiri. Teman-teman udah nggak ragu lagi kan? Udah nggak takut lagi kan buat masuk jurusan rekam medis? Yuk, buat teman-teman yang masih ragu, yang masih takut, jangan takut lagi ya. Buruan daftar ke Poltekkes BSI jurusan rekam medis. Baik teman-teman, podcast Hima Resistan kali ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Yeni yang telah bersedia hadir untuk menemani kita pada podcast kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman online yang telah mendengarkan podcast kali ini. Jangan lupa follow dan share ke teman-teman lainnya. Nantikan podcast kita, podcast selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berkembang, dan terus bawa dampak positif di dunia rekam medis. See you!